Selamat datang di channel YouTube Puskesmas Sawah Lega. Untuk mendukung channel kami, sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like, komen, share videonya, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Puskesmas Sawah Lega. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Al-Ghifari. Saya seorang apoteker yang bertugas di Puskesmas Sawah Lega. Saya bertugas dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai obat. Pada awalnya kita membahas dulu yaitu mengenai program pemerintah yang dicanangkan oleh Kemenkes, yaitu Gema Cermat, yaitu Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ya, menggunakan obat. Jadi apa sih isi dari Gema Cermat itu? Adalah salah satunya pengelolaan obat nih. Nah, ini yang akan kita bahas di sini mengenai pengelolaan obat. Nah, untuk mudahnya dalam pengelolaan obat, ada istilahnya dalam pengelolaan obat yang paling mudah yaitu singkatan dagu sibu. Itu adalah satu istilah dagu sibu ya. Ada kepanjangan nih dagu sibu. Ada yang pengen tahu? Kalian pada pengen tahu? Nggak mau tahu? Kalau nggak mau tahu kalian rugi karena sangat penting dalam pengelolaan obat ya. Jadi dagu sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Kita mulai dari dapatkan. Jadi bagaimana sih cara kita mendapatkan obat atau membeli obat? Bagaimana cara yang benarnya? Yaitu dengan memperhatikan salah satu sarana dalam mendapatkan obat. Di mana kita mendapatkan obat? Yaitu ada apotek, rumah sakit, klinik. Tentunya adalah sarana-sarana yang memang pantas untuk kita mendapatkan obat. Itu adalah sarana yang tepat untuk kita membeli obat. Apalagi sih yang harus diperhatikan dalam mendapatkan obat atau membeli obat? Yaitu kita harus memperhatikan golongan obat. Ini yang paling banyak masyarakat tidak tahu, yaitu golongan obat. Apa aja sih golongan obat? Di sini ada 4 golongan obat yang paling umum masyarakat gunakan. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang paling sering masyarakat gunakan. Namun masyarakat tidak tahu bagaimana cara, Bapak Ibu pasti tidak tahu bagaimana cara membedakannya. Nah, di sini saya akan memberitahu cara mudah dalam mengetahui obat bebas itu seperti apa. Salah satunya dari tandanya, biasanya dilihat dari kemasan. Di kemasannya itu ada lingkaran hijau, tepian hitam, itu adalah tanda atau logo dari obat bebas. Obat bebas ini adalah obat yang dapat digunakan tanpa resep dokter. Ya, contohnya seperti paracetamol. Jika Bapak Ibu pengen tahu, bisa dilihat saja. Ibu bisa beli ke apotek atau ke klinik, membeli obat bebas dengan lambang warna hijau dengan tepian hitam. Contohnya adalah paracetamol. Itu adalah salah satu contoh yang paling mudah dan paling umum digunakan. Yang kedua adalah golongan obat bebas terbatas. Ya, untuk obat golongan bebas terbatas tidak berbeda jauh dengan obat bebas. Cuman dalam penggunaannya itu harus dalam pengawasan. Dalam artian seperti ini, kalau jika Bapak Ibu membeli obat, bisa ditanyakan terlebih dahulu ke petugas apotek atau petugas obat yang Ibu beli, di mana tanyakan cara penggunaannya, efek sampingnya, dan mungkin dosis untuk Ibu bapak yang mau menggunakan obat tersebut. Nah, yang ketiga ini ada obat keras. Ini yang paling banyak disalahgunakan dan paling umum masyarakat salah menggunakannya. Contohnya apa? Antibiotik. Ya, antibiotik ini paling sering masyarakat salah menggunakannya. Dan cara mendapatkannya juga salah. Biasanya obat antibiotik ini harus didapatkan dengan resep dokter, namun masyarakat masih banyak yang membeli cara bebas. Apa sih tanda dari obat ini atau logonya seperti apa? Yaitu lingkaran merah dengan huruf K di tengah, tepian warna hitam. Itu adalah cara mudah kita membedakan atau membeli obat secara bebas atau dengan resep dokter. Itu caranya, yaitu dengan melihat logo, paling mudah. Yang keempat adalah golongan narkotika psikotropika. Nah, untuk golongan ini logonya itu warna putih, lingkaran warna putih dengan tanda silang di tengah warna merah.
Nah, ini obat paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena ini mendapatkannya pun harus dengan resep dokter, tidak bisa dibeli sembarangan. Karena hanya orang-orang tertentu dan orang yang memiliki penyakit tertentu yang boleh menggunakannya juga. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya itu adalah dapatkan, yaitu gunakan. Bagaimana cara menggunakan obat? Ya, gampang sekali cara menggunakan obat. Kita tinggal lihat brosur saja. Jika memang untuk obat bebas atau obat bebas terbatas, bisa mencari informasi dari petugas apotek atau petugas farmasinya. Itu ada salah satu cara dalam menggunakan obat yang baik. Untuk obat keras, yaitu dengan melihat tata cara penggunaannya itu dari etiketnya, ya. Jangan sampai salah dalam menggunakan obat, terutama untuk dosis, karena itu penentuan dosis yang bisa menyembuhkan Bapak Ibu. Yang lainnya apa? Gunakan obat sesuai indikasi, yaitu harus sesuai dengan indikasi. Jadi jika Bapak sakit demam, harus minum obat demam. Jangan sampai Ibu Bapak minum obat gatal, karena itu tidak sesuai indikasi, berarti kan ya. Itu contoh yang paling mudah. Jangan sampai contohnya seperti ini, Bapak sakit demam, harusnya dikasih paracetamol, ini dikasih CTM. Ya, itu masih salah. Bapak bukannya jadi sembuh, malah Bapak jadi ngantuk. Itu nanti bisa seperti itu ya efeknya. Itu adalah cara menggunakan obat yang paling mudah. Lihat efek samping yang mungkin bisa terjadi pada Bapak Ibu. Itu adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat. Karena ada sebagian orang yang memang hipersensitif terhadap zat-zat tertentu yang bisa merugikan Bapak. Jika misalkan setelah minum obat Bapak mengalami alergi atau ruam pada kulit, berarti itu pertanda ada efek samping. Ya, bisa dikonsultasikan kepada dokter pribadi Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu dagusi, simpan. Bagaimana cara menyimpan obat? Simpan obat yaitu mudah sekali. Salah satunya yang pertama adalah siapkan wadah khusus untuk menyimpan obat. Boleh kotak obat, boleh misting, boleh toples yang memang tidak terpakai lagi. Itu adalah buatlah semudah mungkin obat itu bisa diambil oleh kita, ya, untuk bisa membedakan penyimpanan dengan barang-barang yang lain. Nah, itu untuk penyimpanan obat. Yang selanjutnya adalah simpan obat di suhu ruangan dan sesuai dengan kemasan yang informasi yang diberikan dari kemasan. Yang ketiga, jauhkan dan hindarkan dari jangkauan anak-anak. Itu untuk mengurangi resiko anak meminum obat secara sembarangan. Bu, yang terakhir aja ya. Yang terakhir yaitu buang. Bagaimana cara membuang obat? Yaitu salah satunya, kalau untuk yang sirup, kita bisa dikeluarkan dulu larutannya dan dibuang ke saluran air atau wastafel. Itu paling mudah. Itu untuk yang sirup. Untuk yang tablet, keluarkan dulu obatnya, kita larutkan, buang ke saluran air. Tidak berbeda jauh, cuman untuk yang tablet dilarutkan dulu dan kemasannya bisa langsung dibuang atau dibakar. Nah, mungkin itu informasi pengelolaan obat yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon diperhatikan, karena ini salah satu keberhasilan ibu bapak dalam pengobatan, ya. Makanya harus diingat-ingat istilah dagusi bu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.